untuk saya juga tidak usah panggil Bapak Florian ya, Kakak Aduh, Florian Kak supaya aja. terdengar muda. Selamat malam. Malam. Selamat malam kepada Kakak Florian yang hari ini juga akan menjelaskan mengenai 5 istana besar dinasti Joseon yang menjadi tema webinar kita, dan juga terima kasih banyak kepada Afri yang telah menyediakan tempat ini, Zoom ini untuk membantu kami untuk berbagi mengenai istana Joseon. Kemudian hari ini yang saya lihat itu tidak hanya ada orang Indonesia saja sebetulnya. Memang ada mahasiswa BKK di sini, tetapi juga ada beberapa orang Korea yang belajar bahasa Indonesia dari Bapak Florian. Oh, Kakak Florian. Dari Selamat Kak datang Mega ya juga. semuanya. Iya, ada beberapa murid saya juga yang belajar bahasa Indonesia. Seperti selamat datang untuk semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Korea. Dan juga kita akan memulai segera webinarnya pada saat ini juga. Pada saat Bapak Florian, Kakak Florian itu sedang menjelaskan saat webinar, mohon semuanya untuk mute dan supaya hanya Kak Florian saja yang berbicara dan supaya tidak ada gema, tidak ada eko sama sekali. Nanti saat pertanyaan baru bisa bertanya melalui kolom chat. Oke, sekarang saya persilakan kepada Kakak Florian untuk memulai. Baik. Selamat malam semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Afri dari Hanguksa, dari Hanguksa yang sudah mengundang saya untuk berbicara hari ini. Lalu saya juga ucapkan selamat malam kepada Ibu Usmi, Ibu Christine dari UI. Sudah lama tidak bertemu, senang sekali bisa bertemu walaupun hanya lewat platform webinar. Tapi saya senang sekali dan saya juga senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini untuk berbagi ilmu ya. Saya tidak bermaksud mengajar, tapi untuk berbagi ilmu apa yang saya punya sekarang kepada teman-teman. Dan saya harap ilmu yang saya punya ini ilmu yang benar ya. Semoga kalau ada salah-salah, ada kekeliruan, mungkin kita bisa saling koreksi nanti di akhir acara. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Florian Hutagalung. Saya dulu S1 jurusan Jepang di Universitas Indonesia, lalu saya S2 dan S3 di Korea, di Kyunghee University, jurusan linguistik sebenarnya ya. Jadi saya sebenarnya kalau mau membanggakan diri, saya bilang saya ahli linguistik Korea dan linguistik umum tentunya. Tapi saya kebetulan mendapat kesempatan yang cukup baik di Korea ini. Dalam 6 tahun terakhir, saya bisa mempelajari sejarah dan kebudayaan Korea karena saya berkesempatan untuk mengajar kepada pemandu wisata ya. Istilah kalau dalam bahasa Indonesia pemandu wisata, tapi kalau dalam bahasa Korea interpreter wisata. Lebih keren ya istilahnya kalau dalam bahasa Korea. Kwanwang Chongyok Anesa, tapi di dalam bahasa Indonesia pemandu wisata yang berbahasa Indonesia. Jadi karena saya harus mengajar murid-murid saya, jadi saya mau nggak mau saya harus ikut belajar. Dan saya kebetulan juga akhirnya jadi ikut ujian pemandu wisata. Jadi untuk menjadi pemandu wisata di Korea, mereka semua harus punya lisensi. Kalau tidak, mereka bisa didenda. Dan kalau sudah 3 kali ketangkap, bisa ditangkap oleh polisi. Jadi saya ikut belajar dan akhirnya saya juga jadi tertarik dengan sejarah dan saya pingin banget ikut ujian, sebenarnya ikut ujian nasional kemampuan sejarah Korea ya sekarang. Tetapi untuk sekarang ini saya kebetulan baru bisa lulus ujian sejarah untuk ujian pemandu wisata Korea. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan orang Indonesia lain, mungkin saya tahu lebih banyak sedikit dengan kebudayaan plus sejarahnya ke Korea yang berhubungan dengan warisan budaya. Dan kebetulan hari ini saya akan berbicara tentang sejarah dan warisan budaya Joseon melalui 5 istana besar dinasti Joseon. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar mau Joseon atau kadang-kadang tulis Chosun, tapi bacanya bukan Chosun tapi itu Joseon. Itu penulisan zaman dahulu ya, penulisan zaman dahulu. Tapi sebenarnya dibacanya Joseon. Joseon itu adalah dinasti terakhir dari kerajaan yang ada di Korea sebelum masuk masa modern. Dan kenapa saya milih dinasti Joseon nanti saya akan jelaskan berikutnya. Jadi sebelum kita masuk, kita akan melihat dulu garis besar sejarah Korea. Kenapa saya mau mulai dari garis besar sejarah Korea pertama-tama? Karena masih banyak orang yang awam sekali tentang sejarah Korea. Mereka berpikir Korea itu ya dari dulu hanya Joseon saja, atau dari dulu Korea cuma ada satu negara. Tidak ada negara yang satu negara. Bahkan negara kita pun terdiri atas banyak negara. Mungkin kalau ada ujian yang sama seperti ujian pemandu wisata Korea di Indonesia dengan mata ujian sama sejarah pariwisata, mungkin
Indonesia akan lebih susah karena banyak sekali kerajaan yang ada di Indonesia. Tapi di Korea pun sebenarnya tidak sedikit, tapi setidaknya masih bisa dipelajari. Dan pembagian garis besar sejarah Korea yang saya tuliskan di sini adalah sesuai dengan kurikulum sekolah di Korea. Jadi setiap ahli pasti berbeda ya, ada punya perbedaan sedikit, tetapi saya menuliskan seperti apa yang saya pelajari untuk ikut ujian, yaitu kurikulum di sekolah. Jadi dimulai dari zaman prasejarah, lalu diteruskan dengan zaman Gojoseon. Zaman Gojoseon, sebentar ya, rada-rada lambat ini. Lalu zaman Gojoseon itu dimulai dari tahun 2333 sebelum Masehi sampai 104 sebelum Masehi. Di sini dimulai, mungkin Ibu Mega di sini yang paling pintar nih masalah Gojoseon. Karena masuknya dalam ranah sastra ya, karena dia termasuk legenda. Jadi legenda bahwa dulu Korea itu ada yang namanya Tangun Wanggom. Jadi dia penguasa administrasi, termasuk penguasa keagamaan di Gojoseon. Lalu ada zaman negara-negara awal. Zaman negara awal itu ada apa aja, nanti saya tunjukkan ya. Ada negara-negara awal, ada zaman 3 kerajaan. Zaman 3 kerajaan itu terdiri atas Baekje, Goguryeo, dan Shilla. Lalu ada zaman kerajaan Shilla bersatu, lalu ke zaman kerajaan Goryeo, dinasti Joseon, Kekaisaran Daehan Raya, satu-satunya kekaisaran di semenanjung Korea. Lalu zaman penjajahan Jepang selama 35 tahun. Lalu setelah itu masa transisi, saya sengaja tidak tulis ya, karena semasa transisi sebenarnya wilayahnya mirip-mirip. Lalu perang Korea, zaman perang Korea atau Yugioh, yaitu tahun 50 sampai 53, dan terakhir zaman modern dari setelah perang Korea sampai sekarang. Mari kita lihat besarnya tanah Korea pada saat itu. Jadi kalau kita lihat zaman prasejarah saya tidak masukkan ya, zaman Gojoseon sebenarnya masih diraba-raba sebenarnya. Gojoseon itu sampai sebesar apa sih, cuma bisa dicek dari penemuan artefak-artefak dan benda-benda bersejarah saja. Tapi yang paling jelas zaman negara-negara awal itu bisa dilihat ya, karena penemuan benda-benda bersejarah bisa dilihat. Negara awal itu ada apa saja? Ada Buyo di sini paling utara, lalu ada Goguryeo yang terkenal katanya paling orang-orangnya paling barbarian, suka nyolongin makanan negara tetangganya. Lalu ada negara Okje ya, di sini ada tulisnya Dung Okje dan Bokuje, tapi kalau dihitungnya satu Okje yang menjadi bulan-bulanannya negara Goguryeo yang selalu dicuriin katanya. Lalu ada negara Dongye di sini di bawahnya Okje. Lalu ada juga kerajaan Samhan, disebutnya Samhan. Sam itu 3, Han itu negara Han. Jadi ada Mahan, Gyeonhan, dan Jinhan. Jadi ada 3 negara Han, makanya disebut Samhan. Negara-negara ini tidak bisa disebut kerajaan karena tidak ditemukan catatan tentang adanya raja, kecuali mulai Goguryeo ya, karena Goguryeo nanti juga termasuk dalam masa 3 kerajaan. Kita lanjutkan, kita lihat areanya ke wilayah masa 3 kerajaan. Masa 3 kerajaan terdiri atas Baekje, Goryeo, dan Shilla, karena itu disebut 3 kerajaan. Tapi sebenarnya ada 4 sih ya. Kalau kita lihat di sini ada yang warna kuning itu ada Gaya, tapi Gaya juga tidak disebut kerajaan karena dia tidak punya raja, tidak punya sistem raja. Mereka bergantian untuk memerintah negara itu, mereka ada gilirannya, jadi nggak disebut kerajaan. Jadi yang disebut 3 kerajaan adalah 3 kerajaan ini, Baekje, Goguryeo, dan Shilla. Baekje mencapai masa keemasannya paling pertama, yaitu pada abad keempat. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya Goguryeo lebih banyak ya, lebih besar. Tapi sebenarnya pada masa itu kalau dibandingkan secara sejarah, Baekje itu paling luas pada abad keempat. Lalu berikutnya Goguryeo itu mencapai masa keemasannya pada abad kelima, dan kita lihat, wah ini kalau dilihat-lihat ini masuk wilayahnya Rusia, lalu sampai wilayahnya ke Cina sekarang ya. Cina sekarang, pada saat itu belum ada namanya negara Cina ya, masih negara macam-macam waktu itu di sana. Lalu juga sampai ke Inner Mongolia itu masih masuk Goguryeo. Jadi besar sekali Goguryeo waktu itu. Lalu Shilla yang paling terlambat mencapai masa keemasan itu pada abad ke-6. Jadi kalau zaman itu kan segala kemajuan zaman itu masuk dari daerah daratan Cina ya, walaupun namanya belum negara Cina. Jadi Shilla itu karena posisinya paling jauh, ditutup oleh 2 negara lainnya yaitu Baekje dan Goguryeo, jadi dia paling terlambat mencapai masa keemasannya. Shilla mencapai keemasan pada abad ke-6, lalu dia yang menyatukan ketiga negara ini.
Ketiga negara ini menjadi satu dan atas nama Kerajaan Shilla Bersatu. Tapi waktu dinamakan Kerajaan Shilla Bersatu sebenarnya tidak semuanya jadi Shilla, tapi menjadi dua negara lagi. Di dalam bahasa Korea disebut Nambukkuk Shide atau zaman negara utara dan selatan. Selatan itu ada Shilla Bersatu, lalu negara utara disebut Pare. Pare itu banyak tercatat bahwa dia itu adalah negara yang meneruskan kerajaan Goguryeo. Goguryeo mana tadi kan saya sebut di sini kerajaan yang mencapai keemasan pada abad kelima, Goguryeo. Goguryeo juga cukup terkenal ya, karena dia menjalin hubungan termasuk ke Jepang dan juga ke Cina, ke daratan Cina. Lalu setelah kerajaan Shilla runtuh, sebenarnya nanti ada juga kerajaan Baekje akhir yang mau membangun lagi kerajaan Baekje yang sudah punah. Lalu ada kerajaan Goguryeo akhir yang juga disebut Taebong yang mau mendirikan lagi kerajaan ke Goguryeo, tetapi akhirnya gagal dan akhirnya menjadi satu lagi disatukan oleh ini kita lihat tadi yang saya bilang ada Taebong atau Letter Goguryeo, lalu Baekje akhir juga ada di sini. Mereka berusaha untuk membuat lagi, tapi cuma ada berapa belas tahun, tidak lama, tidak cukup lama, dan akhirnya mereka disatukan lagi oleh siapa? Yaitu Kerajaan Goryeo. Kerajaan Goryeo adalah kerajaan pertama yang menyatukan seluruh peninsula Korea atau semenanjung Korea. Nah, kalau dilihat di sini kok yang sebelah sini putih, ya karena dulu ini daerah militer ya, jadi tidak tempat tinggal, ada Odo dan Yangge, 5 ibu kota dan 2 tempat militer. Ini ke areanya Kerajaan Goryeo yang sampai sekarang masih mencakup lingkup Korea Utara dan Korea Selatan ya sama. Kalau kita lihat di sini pada zaman Goguryeo sudah ada Dokdo ya, Dokdo yang jadi persengketaan dengan Jepang, juga ada Tamna. Tamna itu sekarang Jeju ya, dulu disebutnya, dulu kerajaannya beda, nggak sama dengan Korea yang pada saat itu bukan Goryeo tapi disebut Tamna, berbeda sendiri. Nantinya akan dijadikan satu oleh Goryeo juga ya, menjadi satu negara, jadi kerajaan. Lalu berlanjut dengan dinasti Joseon pada tahun 1392. Ya, dan di sini udah terbagi atas Palto atau 8 provinsi, termasuk Pulau Jeju. Lalu diteruskan lagi menjadi Kekaisaran Dehan Raya. Maaf, Kekaisaran Dehan Raya juga sebenarnya sama ya, luas wilayahnya sama, cuma mereka berganti dari kerajaan menjadi kekaisaran. Buat teman-teman yang belum tahu, dulu kekaisaran itu di atasnya kerajaan. Jadi di bawahnya kerajaan ada kekaisaran. Jadi dulu kalau istilahnya kalau kamu kerajaan, kamu harus kasih kayak upeti kepada kekaisaran. Jadi dulu zaman dulunya tuh Korea yang memberi upeti ke daratan Cina ya, ada dinasti Su, ada dinasti Tang, ada dinasti Qing dan lain-lain. Mereka menjalin hubungan seperti itu. Dan kerajaan Goryeo, dinasti Joseon dan juga kekaisaran Dehan Raya adalah era Wangsa atau era dinasti, yaitu pemimpinnya berasal dari satu klan yang sama atau dari satu marga yang sama. Misalnya kerajaan Goryeo itu marganya Wang, lalu Joseon itu marganya Lee. Kekaisaran Dehan Raya cuma ganti nama doang sih, cuma ganti bentuk negara, tapi sama juga marganya Lee. Dan cuma bentar doang sih sampai sebelum dijajah oleh Jepang. Baik, lalu zaman penjajahan Jepang saya lewatkan karena terlalu banyak mesti dibicarakan dalam zaman penjajahan Jepang. Lalu kita perang Korea. Banyak orang Indonesia yang tidak mengerti perang Korea karena kurang diketahui juga ya sebenarnya. Tapi perang Korea itu kalau istilahnya perang antara bloknya Amerika dan bloknya Uni Soviet dan ke RRT ya saat itu, Republik Rakyat Tiongkok. Jadi kalau dilihat sejarahnya seperti ini, jadi pihak komunis lalu dengan pihak si Amerika tadi ini saling dorong-mendorong. Jadi pada awal perang Korea ada di tengah, lalu setelah bulan Agustus dan September tahun 50 pasukan Amerika dan Korea Selatan didorong sampai hanya di Busan. Kalau teman-teman melihat film ke Gukjaesijang bahasa Inggrisnya saya kurang tahu ya, maaf. Mungkin nanti Ibu Mega bisa bantu. Film Gukjaesijang itu ditunjukin bagaimana orang-orang dari Korea Utara yang tidak mau ikut dalam boyang komunis, mereka naik kapal dan melarikan diri sampai ke Busan. Oleh karena itu di Busan itu sebenarnya orang-orang banyak yang campur-campuran. Ada orang dari Korea Utara, ada orang dari Korea Selatan bercampur di sana. Lalu pada akhir tahun 50 akhirnya berhasil memukul maju ya, ada aksi pendaratan Incheon segala macam, akhirnya bisa berhasil memukul
mundur pasukan komunis, tapi akhirnya mereka terpukul lagi dan akhirnya di garis 38 derajat lintang utara mereka melakukan gencatan senjata pada tahun 53 dan sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang, oh perang Korea sudah selesai, sebenarnya bukan selesai, mereka hanya gencatan senjata, dalam bahasa Korea disebut 휴전. Jadi statusnya sekarang hanya istirahat doang, kapan saja bisa mulai lagi. Kapan saja bisa mulai lagi. Korea sekarang satu-satunya negara yang setelah Perang Dunia Kedua yang masih terpisah menjadi dua. Jerman udah bersatu, Yaman sudah bersatu, Vietnam udah bersatu, tapi Korea doang yang masih terbagi jadi dua. Kalau dibilang-bilang sih Taiwan juga sama Cina masih terbelah ya sampai sekarang. Baik, lalu yang terakhir zaman modern itu dari setelah Perang Korea sampai sekarang bentuknya seperti ini. Inilah Korea, semenanjung Korea, yang sebelah utara adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu saya mau memberitahu beberapa kesalahpahaman karena tadi ya wilayah-wilayah kerajaan itu terbagi-bagi dan sekarang ada Korea Utara dan Korea Utara. Orang-orang berpikir peninggalan bersejarahnya di Korea Selatan berarti hanya punya Joseon dong, karena Joseon doang yang terakhir ada di Korea Selatan. Sebenarnya itu salah. Sebelum saya masuk ke sana ada beberapa kesalahpahaman yang saya mau bilang. Ada peninggalan bersejarah di Korea hanya berupa istana dan benteng saja. Kenapa ada kesalahpahaman seperti ini? Menurut saya karena ya yang mereka lihat waktu berwisata ke Korea, yang mereka lihat hanya istana saja, yang mereka lihat hanya benteng-benteng saja. Tapi sebenarnya banyak yang bisa dilihat di Korea loh selain itu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti setelah ke corona ini bisa datang ke Korea, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa private ini ya tour ya, dengan pergi sendiri tanpa kelompok dan jalan-jalan sendiri. Bapak ibu bisa melihat dolmen. Lalu bapak ibu juga bisa melihat kuil Buddha. Aduh, kuil Buddha di Korea itu sangat cantik. Apalagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu datang pada musim gugur harus pergi ke kuil Buddha. Lalu ada juga Sowon. Sowon itu sekolah Konfusianisme ya pada zaman dinasti Joseon. Ini juga sangat cantik pada musim gugur. Lalu ada kampung budaya. Lalu ada juga kompleks makam kerajaan. Kompleks makam kerajaan di Korea Selatan bahkan bukan hanya Joseon, ada punya Baekje, ada punya Gaya, ada juga punya Silla. Jadi banyak yang bisa dilihat. Ada juga Arca Buddha. Lalu banyak orang Indonesia yang kadang bertanya, Arca kan cuma ada di Indonesia. Arca itu artinya patung loh. Patung itu tidak hanya di Indonesia, di Yunani juga ada, tidak hanya di Indonesia. Jadi di Korea juga ada Arca Buddha banyak sekali. Waktu saya ikut ujian pemandu wisata, saya paling pusing ngafalin nama Arca Buddha itu. Ada yang dibuat dari batu lah, ada yang dibuat dari emas, ada yang dibuat cuma disepuh emas, ada yang dibuat dari tanah liat dan lain-lain, dan namanya semua harus hafal. Sekarang nggak hafal sih ya, maaf ya kalau jangan nanya. Saya mesti lihat di buku dulu. Lalu ada juga pagoda, bukan pagoda pastiles ya. Pagoda itu pagoda itu ya tempat untuk menyimpan biasanya sarira sang Buddha, pagoda. Kalau di Indonesia bisa dibandingkan dengan stupa. Stupa itu juga jenis pagoda, atau pagoda itu jenis stupa sebenarnya. Lalu ada juga prasasti. Di Korea banyak sekali prasasti karena zaman dulu belum bisa bikin kertas kan. Kertas itu bikin susah sekali. Jadi bagaimana, oh ini saya misalnya Raja Gwanggaeto Dewang dari kerajaan Goguryeo turun sampai ke daerahnya Silla dan Baekje tadi masa 3 kerajaan. Oh ini wilayah saya dan saya membunuh siapa untuk membuat wilayah ini. Lalu dia bikin prasasti, ditulislah di batu, dan itu masih ada sampai sekarang karena di batu. Kalau di kertas ya cepat hilang. Kalau batu kebetulan kalau batunya nggak hancur ya masih ada sampai sekarang. Dan di Indonesia pun prasasti itu masih ada. Sayang di Indonesia kurang dijaga. Ada batu prasasti yang dijadikan tempat untuk cucian baju ya oleh rakyat sekitar. Ada yang diinjek-injek malah jadi buat jembatan. Sayang sekali sebenarnya. Jadi prasasti itu sebenarnya paling bisa dilihat dari yang paling baik berumur paling panjang sebenarnya kan dibuat dari batu. Lalu juga ada situs bersejarah. Jadi mungkin bangunan di atasnya sudah nggak ada, tapi masih ada misalnya ke batu-batu fondasinya. Itu situs bersejarah banyak sekali di Korea. Dan bisa dikunjungi, dan kadang-kadang malah tempatnya itu sangat cantik loh.
Baik, lalu kesalahpahaman yang kedua adalah di Korea Selatan kita hanya bisa melihat peninggalan dinasti Joseon tadi yang saya bilang seperti itu. Enggak juga, karena Goryeo pun sebenarnya dulu ya satu juga di dalam satu peninsula. Jadi apa saja yang bisa kita lihat kalau kita berkunjung ke Korea Selatan, kita juga bisa melihat peninggalan dari zaman prasejarah. Tadi saya sudah bilang ada dolmen, ada lukisan gua. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke daerah Ulsan di pantai itu ada di batu pantainya itu ya ada lukisan kayak zaman prasejarah bagaimana orang-orang zaman itu menangkap paus. Di Korea nangkap paus loh untuk makan. Lalu ada juga situs fosil dinosaurus. Ini ada di daerah selatan, di daerah namanya Gosong. Di sana ada bahkan ada museum dinosaurus. Orang-orang banyak nggak tahu nih tentang dinosaurus. Ada dinosaurus expo loh di Gosong sebenarnya tiap tahun. Baik, lalu di Kerajaan Goguryeo. Kerajaan Goguryeo sebenarnya di daerah utara ya, banyak peninggalannya banyak sekali di Korea Utara, tapi di Korea Selatan tidak ada. Ada. Tadi saya sudah bilang ada prasasti. Waktu mereka membuat wilayahnya paling banyak pada abad kelima, itu mereka banyak menanamkan prasasti, bahkan di dekat Seoul ada beberapa. Lalu ada Kerajaan Baekje. Kerajaan Baekje, saya paling suka Kerajaan Baekje ya, karena dulu saya belajar ke ilmunya ilmu Jepang, dan Baekje itu yang paling banyak memberikan pengaruh kepada Jepang. Bahkan Jepang belajar Buddha dari mana? Dari Kerajaan Baekje. Jadi karena itu saya sangat berminat sekali tentang Baekje. Saya sangat ingin tahu sekali tentang Baekje. Dari Kerajaan Baekje kita bisa lihat kompleks makam, lalu ada juga situs kuil Buddha. Situsnya saja ya, jadi cuma batu pondasi, tanahnya, dan lain-lain. Lalu ada juga benteng, benteng zaman dulu. Bahkan benteng Naman Sansong yang ada di dekat Seoul itu juga berasal dari zaman Baekje. Lalu Kerajaan Shilla ini jelas banyak sekali karena ada di kota Gyeongju, daerah Tenggara ke semenanjung Korea. Di sana kita bisa melihat kompleks makam, ada di kompleks makam Daereungwon, kita bisa lihat ke makam ke Chungmachung, Cheonmachung, sorry maaf, Cheonmachung. Lalu juga ada situs kuil Buddha, bahkan kuil Budanya masih ada loh, kuil Budanya juga masih ada beberapa. Lalu ada benteng juga tentunya. Lalu dari zaman Kerajaan Shilla bersatu, ini yang masih banyak ada, yaitu kuil Buddha. Kuil Buddha Sansa ini yang diresmikan sebagai warisan budaya ke dunia UNESCO 3 tahun lalu. Lalu pagoda itu banyak, ada pagoda batu, pagoda kayu sayangnya jarang ada yang tersisa ya. Yang tersisa ada Bokjusa Pasangjeon itu di kuil Bokjusa, tapi kalau yang di Gyeongju sudah nggak ada. Hancur waktu ke Mongolia menginvasi Korea zaman Goryeo. Lalu waktu Kerajaan Goryeo kita bisa melihat peninggalan seperti kuil Buddha. Lalu yang terkenal ada Tripitaka Koreana, Palman Dejangyong. Ini salah satu warisan memori dunia UNESCO yang sangat terkenal. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti punya kesempatan, saya sangat merekomendasikan bapak-bapak ibu melihat Tripitaka Koreana di kuil Heinsa. Bagus sekali. Kalau saya kesempatan saya mau nganterin deh kalau bisa. Baik, kita lanjut berikutnya. Kenapa saya memilih Joseon? Satu, karena disuruh sama Ibu Margaret. Lalu kedua, diminta sama Pak Afri juga. Tapi sebenarnya ada alasan saya sendiri kenapa Joseon. Aduh, kenapa ini? Joseon itu paling banyak memiliki peninggalan dan dokumen sejarah di Korea Selatan. Ya, karena ibu kotanya ada di bagian Korea Selatan, sementara ibu kota Kerajaan Goryeo sebelum Joseon ada di Korea Utara. Jadi mau nggak mau kebetulan banyak sekali yang tertinggal di Korea Selatan. Lalu Joseon paling dikenal oleh warga dunia karena banyak dijadikan latar belakang sejarah, drama, dan film Korea. Tapi sekali lagi saya tekankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu menonton drama dan film Korea, jangan menganggap itu sebagai fakta sejarah. Fakta sejarah yang diambil kadang-kadang hanya 2 baris, hanya 1 baris, lalu mereka bikin drama 54 episode, 100 episode. Jadi itu cuma mengambil latar belakang saja, tapi tidak fakta sejarah ya. Banyak yang suka kadang-kadang nanya ke saya, itu di film, di drama apa ya, bahkan ada yang nanya di drama Kingdom yang di Netflix, itu beneran nggak sih ada rajanya seperti itu? Mana ada, orang zombie aja mungkin nggak ada. Sekarang aja belum ada zombie gitu, bagaimana mungkin ada gitu loh. Baik, lalu yang terakhir, karena kebudayaan dan masyarakat Joseon berpengaruh besar pada kebudayaan dan masyarakat Korea modern saat ini. Mau nggak mau, karena mereka adalah kerajaan terakhir, jadi kebudayaan mereka ini yang paling berpengaruh pada kebudayaan Korea sekarang.
Misalnya hormat kepada orang yang lebih tua. Orang Korea kan sangat terkenal akan hormat kepada orang yang lebih tua. Bahkan beda setahun aja susah loh di Korea itu, nggak bisa seenaknya langsung sok akrab, sok kenal, pada nggak ada apa-apa. Lalu ada budaya minum-minum. Budaya minum-minum ini sebenarnya tidak karena mereka suka alkohol, mereka berasal dari kebudayaan Konfusianisme. Setiap musim gugur harus memberikan minuman keras sebagai tanda terima kasih kepada orang yang dituakan atau guru-guru. Lalu juga hanbok. Pakaian Korea hanbok itu juga berasal dari Joseon akhir, bukan dari zaman-zaman dahulunya, dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, bukan, tapi dari dinasti Joseon. Hanok, rumah tradisional Korea, yang disebut Hanok juga adalah rumah tradisional Korea dari zaman dinasti Joseon akhir. Jadi kenapa saya milih Joseon ya karena itu. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu paling sering melihatnya. Saya lanjutkan. Saya memusatkan kelas hari ini kepada 5 istana besar dinasti Joseon ya. Maaf, ini siapa yang mencoret? Baik, 5 istana besar dinasti Joseon, tapi saya berusaha mencari di internet, ada nggak sih timeline yang menunjukkan kapan sih istana-istana itu dibangun, tapi nggak ada. Jadi mau nggak mau saya bergadang-bergadang nih bikin kayak begini. Semoga Bapak dan Ibu bisa jelas ya. Kita lihat, pertama dinasti Joseon itu didirikan pada tahun 1392 dan berakhir pada tahun 1910 waktu Joseon atau semenanjung Korea dianeksasi oleh Jepang secara paksa. Dalam bahasa Korea disebut Gyeongsulgukji. Lalu di masa dinasti Joseon ini terbagi atas 2 era, yaitu zaman dinasti Joseon awal dan zaman dinasti Joseon akhir, yang terbagi atas karena invasi Jepang. Invasi Jepang ke Korea pada tahun 1592 sampai 1598. Sebenarnya ada dua kali invasi, tapi kalau digabungkan sebenarnya jadi 6 tahun ya disebutnya. Dan ini kejadian ini disebut dalam bahasa Korea Imjin Weran, karena terjadi pada tahun Imjin. Imjin itu apa? Pembacaan tahun ala Korea ya. Baik, jadi sebelum invasi Jepang itu disebut masa Joseon awal, dan setelah masa invasi Jepang itu disebut masa Joseon akhir biasanya. Walaupun ada beberapa ahli yang bilang bahwa masa Joseon akhir itu lebih tepat disebut setelah Gyeongja-horan atau invasi Qing ke Korea pada beberapa puluh tahun setelah invasi Jepang. Tapi sekali lagi saya tekankan, saya mengambil patokan dari kurikulum sejarah di sekolah Korea. Joseon dibangun pada tahun 1392 waktu kerajaan Goguryeo runtuh oleh Taejo Isongge. Tapi waktu itu tidak langsung punya ibu kota yaitu si Hanyang atau Seoul saat ini, tapi waktu itu masih memakai di Daejeong di Korea Utara sana ya. Lalu pada tahun 1395 dibangun istana pertama yaitu istana Gyeongbokgung, yang buat katanya Raja Taejo Isongge dari dinasti Joseon, tapi sebenarnya yang merencanakan adalah Jung Dojeon. Jung Dojeon itu sebenarnya adalah mastermind, jadi otak utama untuk pembangunan dinasti Joseon secara keseluruhan, termasuk istana pertama, pemilihan ibu kota, dan juga benteng kota Hanyang atau benteng kota Seoul itu sendiri. Kalau mau cerita tentang Jung Dojeon bisa kelamaan, jadi saya skip aja ya. Kalau ada yang mau tanya-nanya nanti silakan tanya. Lalu sejak saat itu Gyeongbokgung dipakai sebagai istana utama dinasti Joseon. Lalu pada tahun 1396 dibangunlah benteng kota Seoul atau benteng kota Hanyang. Nama Seoul itu tidak dipakai pada zaman dinasti Joseon. Kota Seoul dulu disebut Hanyang. Karena itu sebenarnya lebih tepat disebut benteng kota Hanyang, tapi karena bahasa Inggrisnya disebut Seoul Fortress Wall, jadi saya tulis kota Seoul saja. Lalu pada tahun 1405 ke istana kedua yaitu istana Changdeokgung dibuat oleh Raja Taejong, raja ketiga dinasti Joseon, yaitu anak dari tadi raja pertama dinasti Joseon yaitu Raja Taejo Isongge. Lalu pada tahun 1418 Raja Sejong, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ikut kelas saya waktu minggu lalu tentang Hangul, saya bilang Hangul dibuat oleh Raja Sejong. Jadi Raja Sejong yang membuat Suganggung. Suganggung ini dibuat untuk ayahnya, yaitu tadi yang membuat istana Changdeokgung waktu ayahnya turun dari tahta dan dia naik, supaya ayahnya bisa beristirahat, dan dibuat tepat di sebelahnya istana Changdeokgung.
Nantinya Istana Sungganggung itu berubah menjadi Istana Changgyeonggung pada tahun 1483. Namanya yang dipakai sampai sekarang, tapi nama pertamanya adalah Istana Suganggung. Lalu pada masa invasi Jepang tahun 1592, raja saat itu, Raja Sunjo, dia kabur nih sampai ke ujungnya Korea Utara. Sebentar lagi udah mau nyebrang nih ke daratan Cina. Untungnya nggak nyebrang ke sana. Kalau nyebrang ke sana malu-maluin kata orang Korea. Untungnya nggak nyebrang ke sana. Terus dia balik lagi ke ibu kota. Tapi waktu ke Jepang invasi ke Korea, ke Semenanjung Korea, istana-istana itu terbakar. Ada banyak cerita bahwa istananya sengaja dibakar oleh para bangsawan supaya nggak bisa diambil oleh orang Jepang. Ada juga yang bilang bahwa itu dibakar oleh rakyat karena rakyatnya marah, rajanya kabur. Ada yang bilang itu dibakar oleh Jepang. Tapi ini semua masih dalam perdebatan ya. Jadi saya nggak mau bahas tentang itu. Pokoknya istana yang nggak ada, tapi waktu balik lagi ke ibu kota nggak punya istana. Jadi terpaksa memakai rumah Wolsan Daegun. Rumah Wolsan Daegun. Daegun itu ya macam pangeran yang tidak bisa jadi raja. Jadi sebenarnya itu rumah kerajaan juga, tapi bukan istana, tapi dipakai untuk sebagai rumah raja sementara. Jadi disebut istana sementara. Lalu pada tahun 1605 sampai 1610 ke Istana Changdeokgung dibangun kembali oleh Pangeran Hwanghaegun. Pangeran Hwanghaegun itu anaknya tadi raja yang kabur ke Iju, ke Raja Sunjo. Lalu waktu Istana Changdeokgung udah mulai kelar, Pangeran Hwanghaegun waktu itu dia sudah jadi raja dan bapaknya sudah meninggal, dia pindah ke Istana Changdeokgung. Dan tempat rumah Wolsan Daegun yang ditinggal diangkat statusnya menjadi ke istana yang disebut Gyeongungung. Pada tahun 1608 dia pindah ke Changdeokgung dan tadi rumah Wolsan Daegun diangkat jadi Gyeongungung. Kemudian sejak saat itu Istana Changdeokgung nih, tadi yang istana kedua menjadi istana utama. Lalu ke tahun 1616 Istana Changgyeonggung, tadi istana yang ketiga dibangun kembali juga. Lalu Istana Gyeonghigung dibuat. Istana Gyeonghigung itu istana keempat, yaitu istana di sebelah barat ya, sebelah barat istana utama Gyeongbokgung, dibangun pada tahun 1617 oleh Pangeran Hwanghaegun. Lalu masuklah invasi Jin akhir pada 1627 atau Jongmyo-horan, lalu invasi Qing pada tahun 1636 atau disebut juga Byongja-horan. Sebenarnya Jin akhir atau Qing sebenarnya dinasti yang sama, cuma ganti nama aja. Lalu berikutnya waktu invasi Qing, karena Qing itu invasinya sangat cepat, mau nggak mau kabur nih, rajanya kabur lagi, mesti melarikan diri dong. Dan mereka melarikan diri ke Benteng Namansansong. Di Benteng Namansansong juga ada istana darurat. Jadi waktu itu ke Benteng Namansansong dipakai sebagai istana darurat. Kalau ada yang mau lihat filmnya, ada di film Namhan Sansong dengan nama yang sama. Lalu pada tahun 1865 sampai 1872 Gyeongbokgung dibangun kembali waktu ke pemerintahan Raja Gojong, Raja ke-26 dinasti Joseon, dibangun oleh bapaknya Raja Gojong, Heunseon Daewongun. Lalu Kekaisaran Dehan Raya berdiri. Kekaisaran Dehan Raya dianggap satu Joseon juga sih, karena masih bangsa Lia pada tahun 1897. Waktu itu belum ada ke istana kelima. Istana kelimanya kan Doksugung. Istana waktu Kekaisaran Dehan Raya dikembalikan lagi, istana utamanya adalah Gyeongbokgung. Bukan Gyeongbokgung, yaitu Istana Doksugung. Maaf. Gyeongungung. Waktu itu namanya belum Doksugung, tapi Istana Gyeongungung yang tadi itu, tempat rumah Wolsan Daegun. Lalu terakhir waktu Raja Gojong turun dari tahta, lalu Raja Sunjong naik, Istana Gyeongungung namanya diganti menjadi Istana Doksugung. Karena itu istana yang ada adalah 5 istana besar itu adalah Istana Gyeongbokgung, Istana Changdeokgung, Istana Changgyeonggung, Istana Gyeonghigung yang tadi keempat di barat, lalu yang bekas rumah Wolsan Daegun yaitu Istana Doksugung. Baik, waktunya mepet banget, padahal masih banyak yang mau dibicarain. Baik, kita skip aja, kita teruskan. 5 istana besar dinasti Joseon, kalau dilihat gambar ini, gambar dari zaman dinasti Joseon. Utaranya di atas, selatannya di bawah, yaitu istana utama tadi yang saya ceritakan, Gyeongbokgung ada di tengah.
Lalu waktu sebelum membangun istana Gyeongbokgung yang dibangun dulu adalah Jongmyo dan altar Sajikdan, yaitu kuil Jongmyo dan altar Sajikdan. Kenapa? Joseon itu satu-satunya kerajaan dari di sejarah Korea yang menganut ajaran Konfusianisme, tepatnya Neo-Konfusianisme. Sementara ke kerajaan-kerajaan sebelumnya lebih ke ajaran Buddha. Nah, karena dia neo-konfusianisme, mereka mengutamakan bakti kepada negara dan orang tua. Jadi mereka membuat Jongmyo dulu. Jongmyo itu tempat upacara penghormatan kepada leluhur raja dan ratu dinasti Joseon yang sudah meninggal. Lalu Sajikdan, altar Sajikdan itu adalah altar untuk upacara penghormatan kepada dewa tanah dan dewa biji-bijian. Oh, katanya Konfusianisme kenapa tanah dan biji-bijian? Karena negara agraris. Mereka percaya pada kehidupan pertanian. Lalu istana berikutnya yang tadi saya ceritakan dibangun adalah Istana Changdeokgung. Istana Changdeokgung dibuat di sebelah timur Istana Gyeongbokgung. Lalu istana ketiga adalah Istana Changgyeonggung, tepat di sebelahnya. Tadi untuk ayahnya yang turun tahta supaya bisa beristirahat, ayahnya Raja Sejong. Lalu istana keempat adalah Istana Gyeonghigung di sebelah barat yang setelah invasi Jepang tadi. Lalu yang terakhir istana kelima adalah Istana Gyeongungung yang berubah namanya nanti menjadi Istana Doksugung. Baik, lalu saya mau meluruskan ke perkataan gung. Gung itu bisa disebut istana, tapi sebenarnya artinya rumah. Kalau dalam Hanja atau karakter Cina, itu disebut rumah. Tapi dalam bahasa Korea sekarang dipakai untuk istana, tapi juga untuk rumah kediaman keluarga raja. Jadi di dalam Gyeongbokgung misalnya ada kediaman Raja Gojong yang disebut juga Goncheonggung, tapi tidak bisa disebut istana, hanya kediaman. Rumah kediaman yang disebut Goncheonggung. Masa di dalam istana ada istana lagi, itu nggak masuk akal. Jadi gung itu dipakai untuk berbagai macam nama tempat tinggal, tidak hanya istana. Lalu juga dalam bangunan istana dinasti Joseon ada tingkat derajat bangunannya. Jadi yang paling tinggi itu disebut Jeon. Aduh maaf saya nggak tulis ini ya huruf Latinnya, maaf. Ini disebut Jeon, lalu yang di bawahnya ada Dang, lalu di bawahnya ada Hap dan Kak, lalu yang berikutnya Ru, dan yang paling bawah adalah Jong. Jadi nanti kalau saya dalam penjelasan berikutnya ada Dang, Jeon, Hap, Kak, ini artinya tingkatan bangunan di dalam istana. Baik, kita teruskan. Tadi saya bilang kan ada Jeon, ada Dang. Ini tingkatan bangunan di dalam istana. Tadi 5 istana besar dinasti Joseon dan susunannya selalu sama. Mereka punya gerbang utama, lalu ada jembatan dan sungai Gemcheon. Gemcheon itu sungai yang untuk membatasi membatasi wilayah rakyat dan wilayah raja. Jadi kalau sudah masuk lewat si sungai Gemcheon ini, rakyat diharap untuk lebih sopan lewat jembatan itu, dan namanya semua beda-beda. Ya, lalu setiap ada gerbang-gerbang lain yang jadi gerbangnya nggak cuma satu. Kalau di Cina bahkan sampai 5 kan. Kalau di Korea biasanya 3. Biasanya 2, paling banyak 3, nggak sampai 5. Lalu ada aula utama. Aula utama itu tempat untuk melakukan acara-acara kerajaan yang formal. Lalu ada tempat kerja raja yang disebut Kanjon. Lalu itu juga ada tempat tinggal raja atau tempat tinggal ratu. Mereka punya tempat tinggal terpisah sebenarnya yang disebut Chimjon. Sebenarnya nama-nama ini kalau dijelaskan sebenarnya sangat menarik sekali, tapi karena tidak ada waktu, saya teruskan. Maaf, waktunya sebenarnya sudah lewat, tapi saya terusin dulu ya, Ibu Mega. Baik, prinsip pembangunan istana dan benteng pada zaman dinasti Joseon sebenarnya sangat menarik, karena mereka sangat bangga bahwa mereka Konfusianisme, tetapi setelah dipelajari sebenarnya mereka menggabungkan antara Konfusianisme, Taoisme, Shamanisme, dan juga Feng Shui. Feng Shui juga itu termasuk Taoisme sebenarnya ya. Lalu prinsip yang paling banyak dipakai untuk membuat istana dan juga rumah-rumah pada zaman dinasti Joseon adalah prinsip gunung di belakang dan air di depan. Besan Imsu dalam bahasa Korea ya. Lalu selatan juga dianggap sebagai arah yang baik. Dan itu sampai sekarang di Korea sekarang kalau nyari rumah, ngadepnya kemana? Ngadep ke selatan nggak? Rumah yang ngadep ke selatan lebih mahal daripada rumah yang ngadep ke utara, timur, atau barat. Itu udah dari zaman Joseon. Lalu kalau belakangnya ada gunung, depannya ada air, pasti dianggapnya hoki.
Lalu yang berikutnya mereka juga percaya prinsip yin dan yang, lalu 5 unsur utama. Yin dan yang 5 unsur utama itu semua dari Taoisme dan diadaptasi ke Konfusianisme. Misalnya pejabat sipil atau munguan, lalu pejabat militer atau muguan. Maaf jangan coret-coret ya. Pejabat militer dan pejabat sipil itu juga melambangkan yin dan yang. Lalu ada musim semi dan musim gugur itu juga melambangkan yin dan yang. Lalu angka 5 yang melambangkan raja. Lalu prinsip bahwa langit itu bulat dan tanah kotak itu semua dari yin dan yang. Baik, lalu prinsip 5 unsur utama yang tadi saya bilang dari Taoisme diadaptasi menjadi Konfusianisme, menjadi namanya In, Ei, Ye, Ji, Xin. In, perhatian, Ei, kebaikan, Ye, sopan santun, Ji, pengetahuan, dan Xin, kepercayaan. Lalu prinsip 5 warna utama juga dipakai terutama untuk hiasan, warna hiasan pada tembok dan langit-langit ke istana ya. Lalu juga ke prinsip 4 simbol atau sasin 4 simbol, 4 binatang pelindung arah. Nanti saya tunjukkan ada apa saja. Baik, ini tadi denah 5 istana utama seperti tadi saya bilang. Istana utama adalah Istana Gyeongbokgung, lalu di sebelah timur ada Istana Changdeokgung dan Istana Changgyeonggung. Karena mereka ada di timur, mereka disebut Donggol atau Kompleks Istana Timur. Lalu di sebelah barat ada Istana Gyeonghigung, yaitu istana keempat tadi. Karena ada di barat, dia disebut Seowol. Lalu yang terakhir istana kelima adalah Istana Doksugung. Semua dibuat berdasarkan prinsip Besan Imsu atau prinsip gunung di belakang dan air di depan. Kalau dilihat sekarang, gunungnya nggak ada. Misalnya Istana Doksugung nggak ada sama sekali. Adanya gunung-gunung modern. Tapi zaman dulu ada. Walaupun misalnya bukan gunung, misalnya kayak Gunung Batur, Gunung Galunggung yang 1000 berapa meter, cuma berapa ratus meter, tapi tetap itu gunung. Mereka bikin seperti itu. Lalu di depannya dialiri sungai kecil. Lalu setelah itu mereka tadi tahun 1396 dibikinlah benteng kota Seoul atau kota Hanyang tadi, dan mereka dan punya 4 gerbang besar serta 4 gerbang kecil, yaitu gerbang Heunginjimun di timur, lalu gerbang Donimun di barat, gerbang Sungyemun di selatan, gerbang Sukjeongmun di utara. Lalu ada Bosinggak juga di tengah. Bosinggak itu tempat lonceng ya. Jadi dulu kalau pagi pintu gerbang dibuka teng 33 kali untuk tandanya naik ke langit ya bunyi itu. Bosinggak ini semua melambangkan In, Ei, Ye, Ji, Xin, yaitu prinsip 5 unsur utama yang diadaptasi dari Taoisme ke dalam Konfusianisme yang tadi saya bilang. Lalu di antara 4 gerbang besar ini ada 4 gerbang kecil, yaitu gerbang Gwanghimun, gerbang Soimun, gerbang Changimun, dan gerbang Hewhamun. Baik, lalu berikutnya di sekeliling ini mereka waktu membuat benteng ini juga direncanakan ada 4 gunung, jadi benar-benar kota yang terencana. Jadi kalau ada gunungnya kan kotanya terlindungi kan secara alami. Nah, gunung yang bagian dalam itu disebut Nesan, terdiri atas Gunung Naksan di sebelah timur, Gunung Inwangsan di sebelah barat, lalu Gunung Namsan di sebelah di sebelah selatan, dan Gunung Pegaksan di sebelah utara. Selain itu ada juga gunung di bagian luar yang disebut Gwesan. Gunung bagian luar itu ada Gunung Yongmasan di sebelah timur, Gunung Dokgangsan di sebelah barat, lalu Gunung Gwanaksan di sebelah selatan, dan Gunung Bukhansan di sebelah utara. Yang tadi saya bilang 4 simbol atau 4 binatang kailan yang melindungi 4 arah itu, tadi 4 gunung itu kenapa dipilih? Karena mereka berpikir itu yang melindungi bentuk dari 4 pelindung itu. 4 pelindung itu apa aja? 4 simbol itu adalah naga biru di sebelah timur, lalu ada harimau putih di sebelah barat, lalu ada burung merah di sebelah selatan, dan kura-kura hitam di sebelah utara. Semua ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Goguryeo. Dari Kerajaan Goguryeo, di dalam makam Kerajaan Goguryeo itu sudah ada 4 pelindung ini, yang pelindung 4 arah mata angin. Jadi ini tidak hanya ada di zaman dinasti Joseon, tapi sudah dari zaman dulu dipakai dan diadaptasi ke dalam Kerajaan Joseon. Baik, berikutnya saya teruskan. Istana Gyeongbokgung, sorry ya saya cepat-cepat karena waktunya udah nggak ada. Istana Gyeongbokgung adalah istana utama dinasti Joseon, didirikan pada tahun 1395, tadi saya sudah jelaskan, lalu dibangun secara teratur dan rapi. Kalau dilihat dari atas seperti denah ini, dari namanya ini
ke gerbang utama sampai ke belakang lurus semua dan bentuknya semua either ke vertikal atau horizontal. Jadi sangat geometris dan sangat rapi. Lalu tadinya ada sungai arahnya ke sini sengaja dibelokin supaya tadi prinsip gunung di belakang dan air di depan terjadi di dalam istana ini. Lalu tadi seperti saya jelaskan terbakar dan hancur waktu perang Injin atau invasi Jepang ke Korea, dan setelah itu nggak pernah dipakai selama 273 tahun, dibiarkan begitu aja. Lalu dibangun lagi oleh Heung Son Daewongun atau ayahnya Raja Gojong tadi, dan setelah itu ya menimbulkan banyak masalah sih Istana Gyeongbokgung. Istana Gyeongbokgung ini kenapa nggak dibangun dan kenapa nggak dipakai? Karena dipercaya feng shui-nya nggak baik, hoki-nya nggak bagus. Karena dari pertama pembuat dinasti Joseon dibangun sudah ada Wangjaenan atau ke perselisihan antar ke pangeran. Raja pertamanya anak-anaknya berantem untuk memperebutkan ke tahta ya di istana ini. Jadi dianggap feng shui-nya nggak baik. Baik, lalu tempat yang terkenal di Istana Gyeongbokgung ada Pavilion Gyeonghaeru, tempat istana pesta-pesta kerajaan atau menyambut utusan dari luar negeri. Lalu ada juga Gyeongchanggung, tadi yang saya bilang, rumah kediaman raja di dalam istana tidak disebut istana, tapi sama juga disebut gung. Adanya di belakang ini namanya Gyeongchanggung, yaitu rumah kediaman Raja Gojong. Tempat insiden Elmi terjadi tahun 1895. Insiden Elmi itu insiden permaisurinya Raja Gojong, Raja ke-26 dinasti Joseon, dibunuh oleh pembunuh bayaran Jepang. Lalu mayatnya dibuang dan tidak ditemukan sampai sekarang. Karena itu disebut insiden yang paling memalukan atau menyakiti bangsa Korea. Di sini terjadinya. Lalu di depannya ada Pavilion Hwangwonjeong. Pavilion Hwangwonjeong itu dibuat oleh Raja Gojong untuk permaisuri yang tadi dibilang terbunuh pada insiden Elmi, untuk berjalan-jalan atau melepas stres. Jadi karena tempatnya sangat indah. Nanti saya tunjukkan fotonya. Lalu ada juga namanya Jagyeongjeon, tempat rumah Ibu Suri ya, rumah tinggal Ibu Suri atau ibunya Raja Gojong, neneknya Raja Gojong, neneknya Raja Gojong. Dan yang terkenal di situ ada cerobong asap Sipjangseng, nanti saya tunjukkan. Lalu karena dia istana utama, dia juga punya 4 gerbang yang prinsipnya feng shui dan 5 unsur utama tadi loh, yin yang yang, yaitu Gwanghamun, Gonchumun, lalu Yeongchumun dan Shinmumun. Tadi saya bilang musim semi dan musim gugur itu juga yin dan yang. Dilihat dari sini gerbang sebelah timur pakai Gonchumun musim semi, Chun itu musim semi, lalu Yeongchumun di sebelah barat itu yin, ini yang, dia yin. Chu itu artinya musim gugur. Lalu Shinmumun di utara. Ini Istana Gyeongbokgung, ini Gyeonghaeru, ini foto jepretan saya sendiri. Ke Pavilion Gyeonghaeru tadi tempat pesta istana. Lalu tadi Gyeongchanggung rumahnya, bukan Istana Gyeongbokgung tapi Gyeongchanggung, rumah kediaman Raja Gojong. Lalu Pavilion Hwangwonjeong tadi tempat permaisuri. Ini bahkan jembatannya ke arah selatan ini juga dibuat oleh Jepang. Jadi tadinya tuh ke arah utara, sekarang sedang direnovasi untuk dikembalikan ke semula, tidak dipakai yang dibuat oleh Jepang. Ini Gyeongwonjeong, ini jepretan saya juga di musim dingin. Lalu tadi ini Jagyeongjeon, tempat rumah Ibu Suri, ada cerobong asap Sipjangseng, 10 buah benda yang melambangkan hidup panjang. Ini sangat terkenal di Korea. Lalu Istana Changdeokgung. Istana Changdeokgung dibangun sebagai istana sekunder, didirikan pada tahun 1405, dan dia yang paling penting adalah dibangun menyatu dengan alam sekitarnya. Kalau Gyeongbokgung tadi dibangunnya lurus-lurus gitu kan, lurus dari depan ke belakang. Tapi kalau Changdeokgung enggak, dia dibangunnya menyatu dengan alam sekitarnya. Kalau kita lihat gambar, di belakangnya ada gunung dan dia ngikutin bentuk tanahnya. Kadang-kadang naik ke atas, terus turun lagi ke bawah. Ini ciri khasnya Istana Changdeokgung. Tidak seperti istana yang lain. Lalu dia juga sama terbakar dan hancur waktu perang Imjin, terus dibangun kembali oleh Pangeran Gwanghwaegun seperti tadi saya cerita. Lalu dia justru dipakai sebagai istana utama lebih lama daripada Istana Gyeongbokgung. Karena tadi dianggap hokinya atau feng shui-nya si Istana Gyeongbokgung nggak baik, dan justru di sini lebih baik, jadi lebih banyak. Tapi menurut banyak ahli katanya lebih baik dipakai ya karena lebih indah, karena dibangun menyatu dengan alam.
Lalu dia satu-satunya istana yang diresmikan sebagai warisan budaya dunia UNESCO tahun 97. Baik, bangunan yang terkenal ada Hijongdang, Naksonje, dan Huan atau taman belakang, lalu ada Juhamnu dan Ongnyuchon. Baik, foto-fotonya kita lihat dulu sebentar, karena waktunya mepet sekali, maaf ya. Ini highlightnya Istana Cheongdokgung, taman belakang, Juhamnu. Sekarang kalau masuk ke sini harus ikut program yang bayarnya 30 ribuan atau sekitar 300 ribu rupiah ya seorang. Lalu ini Ongnyuchon, ini tempat gelas minuman keras dilarungkan gitulah di air, tempat main-main lah, tempat beristirahatnya para keluarga raja. Lalu Istana Changgyeonggung, kita lewatkan ya keterangannya karena waktunya sudah sangat mepet. Yang paling penting dari Istana Changgyeonggung atau istana ketiga ini, dia sempat dirubah sebagai taman botani dan kebun binatang waktu zaman penjajahan Jepang. Intinya adalah untuk menjatuhkan kedudukan atau kedaulatan raja dinasti Joseon saat itu, waktu aneksasi Jepang. Jadi istananya dirubah jadi taman botani dan kebun binatang. Bayangin kalau negara kita digituin, kita sakit hati apa enggak? Baik, contohnya ini, waktu pertama kali dibuka sebagai taman botani atau taman hiburan. Kayak begini ramenya. Lalu ini tadi Tongmyeonjeon, tempat tinggalnya raja dan ratu. Lalu di sini tempat rekreasinya. Bayangin ada kereta gantungnya, terus di sebelah ada biang lala, ada taman hiburan dan lain-lain. Terus yang terkenal ada tragedi Putra Mahkota Sado yang dibunuh oleh ayahnya sendiri, Raja Yeongjo ya. Itu ada filmnya Sado. Kalau tertarik bisa nonton, itu terjadi di Istana Changgyeonggung, istana ketiga. Lalu istana keempat yaitu Istana Gyeonghigung yang dibuat di sebelah barat itu justru yang paling tidak tersisa saat ini. Paling tidak tersisa saat ini karena dirubuhkan oleh Jepang untuk membuat SMP. Sekarang yang tersisa cuma segini nih. Pada tadinya lebih besar. Istana kedua terbesar setelah Gyeongbokgung ya sebenarnya. Dibuat jadi ini, sekolahnya seperti ini, sekolah Gyeongsong Jungakyo. Baik, yang terakhir Istana Doksugung. Di Istana Doksugung juga termasuk yang indah karena dia klasik Korea tapi ada di tengah kota benar dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan pencakar langit seperti ini. Ini foto jepretan saya juga. Yang tadi bekas rumahnya Wolsan Daegun, dan dipakai sebagai istana utama waktu Kekaisaran Dehan Raya. Dan dia satu-satunya istana yang punya bangunan ala barat yang disebut Seokjojeon. Baik, ini pintu gerbang utamanya ke Daehanmun, sekarang disebut Daehanmun. Ini waktu Gojong meninggal, Raja Gojong meninggal. Lalu ini tadi yang saya bilang bangunan barat satu-satunya di istana ke dinasti Joseon, Seokjojeon, dibuat oleh arsitek Inggris. Lalu dia istana ini juga tempat pemahkotaan Pangeran Gwanghwaegun dan juga pemahkotaan Raja Injo. Baik, yang tadi kabur ke benteng Namansansong waktu invasi Qing. Ini Jeongkwanhon. Kalau saya lihat bentuknya seperti joglo atau rumah Betawi nggak sih ini tempat ini? Tapi ini sebenarnya gaya Cina karena dia pakai tembok batu bata katanya. Ini juga jepretan saya. Lalu ini bangunan Sogodang di dalam Doksugung. Baik, sudah mau kelar ya. Maaf kalau terlalu lama. Yang terakhir saya mau membahas warisan budaya dan alam di Korea. Di Korea itu sebenarnya saya sangat kagumnya ya. Untuk bahan ujian ini saya perlu menghafal banyak. Kenapa? Karena Korea itu sangat menghargai warisan budaya dan alam, termasuk warisan budaya tak bendanya seperti tarian, nyanyian, dan lain-lain. Itu semua mereka hargai dan semua punya nomor. Dan preserve, dilestarikan supaya tidak mati. Dan yang sangat berharga bahkan diusahakan supaya jadi warisan budaya dunia UNESCO. Jadi yang di Korea sendiri mereka punya Mereka punya sistem harta nasional. Ini yang paling tinggi, Gukpo. Lalu ada harta budaya atau Bomul. Lalu ada situs bersejarah, Sajok. Lalu ada monumen alam. Ini bingung ya kalau bahasa Indonesia monumen alam. Jadi bentuknya tuh kayak Cheonyeon Ginyomul. Jadi tempat-tempat alami yang punya ekosistem atau binatang atau tumbuhan yang sangat khas. Misalnya kalau di Indonesia mungkin bisa disebut misalnya tempat hutan bakau di mana itu juga monumen alam.
Baik, lalu tempat berpemandangan indah atau Myeongseong itu juga ada di Korea. Lalu untuk warisan budaya tak benda itu bisa berupa nyanyian, tarian, bisa berupa upacara ritual, lain-lain. Itu ada juga ada disebut aset budaya tak benda negara atau Gukgammuhyang Munhwaje. Lalu ada insan aset budaya, yaitu Inggan Munhwaje. Misalnya saya nih di Indonesia, misalnya saya satu-satunya orang yang bisa misalnya menari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Kalau di Korea saya udah jadi Inggan Munhwaje. Saya sudah jadi insan aset budaya, dapat subsidi dari negara, bisa punya sekolah untuk mengembangkan budaya ini. Ini yang saya iri dari Korea sebenarnya. Lalu ada juga yang statusnya sangat tinggi, yaitu warisan dunia UNESCO. Warisan dunia UNESCO terbagi atas dua, ada warisan budaya dan warisan alam. Indonesia juga punya loh sebenarnya, tahu nggak teman-teman? Lalu ada warisan tak benda dunia UNESCO, ada juga warisan memori dunia UNESCO. Ada apa aja? Ayo kita coba lihat. Yang situs bersejarah itu biasanya tanah dan termasuk benda-benda bangunannya dan peninggalan bersejarah di dalamnya. Dalam bahasa Korea disebut sajok, yang termasuk situs bersejarah adalah benteng kota Seoul tadi yang mengelilingi 5 istana dinasti Joseon. Ini foto jepretan saya, pemandangan dari benteng kota Seoul dari atas. Lalu istana Gyeongbokgung sendiri, seluruh istananya itu disebut termasuk juga situs bersejarah. Ya, ini gerbang Gwanghwamun itu juga gerbang Gwanghwamun kan termasuk dalam benteng kota Seoul ya. Lalu gerbang Sukjeongmun di utara tadi juga termasuk benteng kota Seoul. Lalu altar Sajikdan. Altar Sajikdan dari tempat upacara penyembahan kepada ke dewa, tanah dan biji-bijian. Lalu Istana Changdeokgung, Istana Changgyeonggung, Istana Gyeonghigung, Istana Doksugung itu semua termasuk dalam situs bersejarah. Nomornya kalau dilihat kenapa Gyeonghigung justru ke belakang sementara Changdeokgung, Changgyeonggung, Doksugung urutan karena dia tersisa dikit sekali, nilainya itu dianggap udah jatuh. Jadi nomornya ke belakang. Dapat diresmikan sebagai sajoknya itu belakangan. Ini altar Hwangudan, tempat upacara kepada Dewa Langit waktu Kekaisaran Dehan Raya. Lalu berikutnya kita lihat harta nasional. Harta nasional itu kalau di Korea itu tingkatannya paling tinggi statusnya. Ya, jadi setelah UNESCO ini tingkatan Korea itu paling tinggi Gukpo. Yang pertama nomor 1 adalah gerbang Sungyemun. Ini jepretan saya waktu dia baru dibuka setelah kebakaran. Sempat terbakar pada tahun 2008 ya. Lalu ditutup dan dibuka lagi 2013 kalau nggak salah ya. Ini saya foto gerbang Sungyemun. Gerbang di selatan ya, gerbang utama. Lalu ada aula Genjongjeon, aula utama Istana Gyeongbokgung, lalu pavilion Gyeonghaeru, tempat tadi pesta kerajaan dan menyambut utusan raja dari luar negeri. Lalu aula Injongjeon dari Istana Changdeokgung, lalu aula Myeongjeon, terus aula Jongjeon di Kuil Jongmyo, tempat upacara penghormatan kepada leluhur raja dan ratu dinasti Joseon. Ini juga termasuk harta nasional. Lalu Jagyeongnu, jam air di Istana Changgyeonggung buatan Raja Sejong, raja keempat dinasti Joseon juga termasuk harta nasional. Lalu harta budaya yang termasuk dalam Bomul, ada gerbang Heungin-jimun, gerbang di sebelah timur ya tadi, gerbang sebelah timur ke benteng kota Seoul. Lalu aula Junghwajeon di Istana Doksugung, aula Yeongnyeongjeon di Kuil Jongmyo, lalu gerbang Chang'imun. Kenapa gerbang Chang'imun di benteng kota Seoul termasuk dalam harta budaya sementara gerbang-gerbang yang lain tidak? Alasannya karena dia otentik, dia saja yang masih berdiri bentuknya masih asli dari zaman dulu. Nggak dirubah, nggak pernah kebakaran, nggak pernah dirombak dan lain-lain. Dia doang yang paling asli. Tapi kenapa Sungyemun tadi yang di sebelah selatan masuk dalam Gukbo? Karena dia mewakili satu periode dan dia punya nilai sejarah dan nilai budaya yang lebih tinggi daripada si Chang'imun ini. Karena dia gerbang utama. Yang tadi, yang gerbang timur tadi Heungin-jimun, kenapa dia masuknya harta budaya? Karena dia masih di bawahnya Sungyemun. Dianggapnya masih di bawah. Masih less berharga walaupun berharga juga. Makanya tetap nomor 1 karena paling berharga juga. Lalu warisan dunia UNESCO yang ada di Korea yang termasuk dari dinasti Joseon atau di sekitar istana dinasti Joseon adalah Kuil Jongmyo, tempat tadi upacara
penghormatan kepada leluhur raja dan ratu dinasti Joseon. Lalu Istana Changdeokgung tadi karena dia dibangun menyatu dengan alam dan menunjukkan keindahan arsitektur Korea yang unik. Makanya dia diresmikan sebagai warisan dunia UNESCO. Lalu warisan tak benda dunia UNESCO tadi seperti upacara-upacara itu dari dinasti Joseon adalah Jongmyo Jere dan Jongmyo Jereak. Jongmyo Jere itu adalah upacara penghormatan kepada leluhur raja dan ratu dinasti Joseon yang sudah meninggal. Jongmyo Jere. Lalu Jereak, ak itu artinya musik. Jadi musik yang dipakai waktu upacara penghormatan leluhur dinasti Joseon itu juga diresmikan sebagai warisan tak benda dunia UNESCO. Ini cuplikan tari ilmu dalam ke upacara Jongmyo Jere, dan ini tadi musiknya, rombongan pemain musik dalam upacara Jongmyo Jereak. Lalu saya ini tambahan sih benda-benda budaya lain yang berhubungan dengan Raja Dinasti Joseon tadi angka 5 lah. Angka 5 itu melambang keseimbangan dan kesempurnaan, melambangkan raja karena raja itu dianggap sempurna. Jadi kalau lihat kolomnya ada 5, ini melambangkan raja. Lalu tengah, kenapa 5 itu sempurna? Karena tengahnya 3 dan dia seimbang, dua di tengah itu seimbang. Mereka anggap seperti itu. Lalu tempat tidurnya raja pun Gangnyeongjeon ada 5 buah tempat seperti ini juga melambangkan angka 5. Lalu di mana rajanya tidur itu tiap hari berbeda dan cuma raja dan ajudannya saja yang tahu. Ajudan, istilahnya ajudan lah. Ajudannya saja yang tahu untuk menghindari pembunuhan. Lalu juga naga. Naga itu juga melambangkan raja dan biasanya ada di atap aula utama, dan juga kadang-kadang di atap bangunan, semua bangunan yang berhubungan dengan raja ada naga. Karena apa? Karena naga itu dianggap raja binatang, karena itu raja kan juga raja yang manusia, jadi dilambangkan oleh raja. Dan naga itu juga dianggap mencegah kebakaran loh dalam kebudayaan Korea. Ini yang ada di aula Genjongjeon ya, di atasnya ada ini. Lalu yang berikutnya ada juga burung Fenghwang atau dalam bahasa Korea Bonghwang. Bonghwang ini juga melambangkan raja. Kenapa? Karena burung Fenghwang itu adalah raja dari semua burung. Di aula Injongjeon, Istana Changdeokgung, dan aula Myeongjeongjeon di Istana Changgyeonggung adanya bukan naga tapi adanya justru burung Bonghwang. Dan Bonghwang juga ada di Dapto. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke istana dinasti Joseon ada seperti ini tangga, lalu di tengahnya bentuk kotak ini. Orang-orang suka mengeluh, kok di tengah tangga malah dibikin seperti ini, jadi nggak bisa lewat. Kenapa? Karena raja zaman dulu itu tidak jalan, mereka naik tandu. Waktu naik tandu, justru lewat di atasnya si kayu ini, bukan kayu, lambang ini. Lambang ini adalah si burung Bonghwang tadi. Maksudnya supaya lewat atas ini supaya raja panjang umur dan bisa memerintah negara lebih baik. Lalu yang paling sering dilihat di dalam drama-drama adalah Irol Obongdo atau Irol Owakto, gambar yang melambangkan kedaulatan raja. Gambar ini sempurna kalau raja sudah ada di depannya, sudah duduk di depannya. Makanya gambar ini selalu ada di belakang tahta raja. Kalau di dalam drama-drama bapak-bapak ibu lihat, isinya apa? Isinya itu matahari, bulan, 5 buah puncak gunung, 2 buah air terjun, pohon pinus. 5 buah puncak gunung, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pohon pinus, lalu 2 buah air terjun. Matahari dan bulan ini melambangkan raja, 5 buah puncak gunung ini dipercaya tempat untuk melaksanakan upacara kepada ke dewa gunung. Lalu air terjun ini menggambarkan hubungan antara raja dengan rakyat, lalu pohon pinus ini menggambarkan kesejahteraan negara. Baik, lalu tidak hanya ada di belakang raja, tapi juga ada di belakang lukisan raja seperti ini, di belakang lukisan Kaisar Gojong, lalu juga ada di belakang peti mati raja. Di belakang peti mati raja waktu raja dimakamkan. Baik, kayaknya saya buat PPT terlalu banyak, jadi lewat nih waktunya. Maaf sekali kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu 40 menit. Ini udah ngebut banget loh sebenarnya. Jadi mungkin ada penjelasan yang mungkin kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan sekarang. Saya kembalikan kepada Mega sebagai moderator. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih juga kepada Kak Florian. Dari tadi sudah saya chatting Kak Flo ya. Kakak sudah 30 menit, 40 menit. Mungkin tadi agak kesel juga, maaf Kak Florian. Kemarin itu juga saya sebetulnya sempat membantu Kak Florian untuk apa ya istilahnya try out, mencoba. Jadi Kak Flo itu
latihan presentasi PPT ini, dan ini sebenarnya cukup panjang, ada 72 slide. Jadi dari kemarin sudah saya bilang, Kak Flo, tolong dipotong, tolong dipotong, tolong dipotong. Ini bahkan dari yang kemarin sudah dipotong dari yang saya bilang, karena sebetulnya beliau menjelaskan lagi mengenai benda-benda yang ada di dalam istana. Mungkin kalau itu juga dijelaskan, kita harus 2 jam webinarnya, Bapak Afri ya. Oke, terima kasih banyak Kak Flo, karena mungkin beliau juga sudah belajar dan ikut ujian lisensi pemandu wisata. Jadi beliau cukup banyak tahu ya mengenai sejarah dan istana besar yang ada di Korea Selatan, atau mungkin kita bicaranya yang ada di Seoul ya. Dari mulai garis besar sejarah Korea, dari prasejarah sampai modern, juga banyak sekali pengetahuan yang saya baru tahu dan mungkin juga teman-teman yang baru tahu seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lihat di drama, kita lihat di film seperti yang Kak Flo bilang tadi, biasanya Choson seperti itu. Dan budaya apa yang kita lihat selalu Choson seperti itu. Jadi biasanya teman-teman kita juga kurang tahu sebetulnya kalau di Korea itu ada kerajaan apa lagi sih selain Joseon. Itu terima kasih juga Kak Flo juga sudah menjelaskan juga iya mengenai Joseon juga dibagi Joseon awal dan juga yang akhir. Itu juga mungkin teman-teman baru tahu. Dan untuk prinsip pembangunan 5 istana atau rumah di Korea itu juga mungkin ada pengetahuan baru ya mengenai ya kalau di selatan itu lebih baik ya kalau menghadap selatan, dan juga kalau depannya ada sungai, ada air, dari belakangnya ada gunung, itu juga sangat baik feng shui-nya. Dan kita juga tahu mengenai 5 istana di Seoul, lebih banyak tentang sejarahnya dan juga isinya, yaitu Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung, Gyeonghigung, Doksugung. Seperti itu. Dan terakhir kita juga belajar mengenai warisan budaya yang ada di dalam dan di sekitar istana dinasti Joseon. Dan waktunya mungkin memang kurang cukup, kalau misalnya mau cerita itu bisa lebih banyak. Jadi kalau teman-teman yang ada di Indonesia, saya akan menunggu untuk datang ke Korea. Mungkin ada Bapak Florian atau nanti ada pemandu-pemandu wisata di sini, murid-muridnya Bapak Florian mungkin bisa memandu teman-teman yang di Indonesia. Itu seru banget kalau udah dengar cerita dari Bapak Florian mengenai tempat-tempat wisata di Korea, karena memang orang Indonesia biasanya cuma tahu Gyeongbokgung, udah seperti itu. Padahal istana-istana yang lainnya juga tidak kalah cantik dengan Gyeongbokgung, tapi sayangnya orang asing cuma tahu Gyeongbokgung. Saya sendiri sangat suka Changdeokgung dan Changgyeonggung. Mungkin Bapak Florian juga tahu ya, saya selalu bilangnya Changdeokgung, Changgyeonggung, dan selalu terbalik-balik. Oke, kalau begitu waktu tanya jawab saya berikan hanya 10 menit, dan mungkin yang berkaitan dengan istana saja yang akan saya sampaikan. Mungkin ini bisa disatukan ya. Ada pertanyaan mengenai itu maksudnya buang botol minuman keras di salah satu taman istana Korea, dan juga kenapa nama pembangunannya kok dari kiri ke kanan seperti itu. Mungkin Bapak Florian buang botol minuman keras maksudnya apa sih? Saya kurang ngerti. Mungkin yang tadi Bapak Florian bilang kan ini ada dimasukin nih botol-botol minuman, ini kalau ada minuman keras itu yang ada gambarnya itu loh. Itu bukan buang. Jadi orang-orang itu dulu di kerajaan Shilla juga ada namanya ke Posokjong. Itu jadi mereka sambil minum-minum. Jadi kan mereka menuangkan gelas terus minumannya masa dilempar, masa terus jalan-jalan. Jadi mereka udah duduk bersila di tanah, mereka dialirin lewat air. Disampaikan. Jadi istilahnya disampaikan, bukan dibuang ya. Bukan botol tapi gelasnya. Botol mah nggak bisa jalan, gelasnya kan kecil tuh. Gelasnya kecil itu yang dialirkan. Lalu kenapa tulisan nama bangun dari kiri ke kanan? Kanan ke kiri kali maksudnya. Kanan ke kiri itu penulisan Asia Timur. Jadi nggak cuma Korea, jadi Jepang ke Korea, lalu Tiongkok itu juga sama, dari kanan ke kiri nulisnya, kebalik ya. Jadi seperti nulis Arab, mikirnya seperti tulis Arab kan juga dari kanan ke kiri. Jadi cuma masalah tradisi itu, nggak ada alasannya karena tulisannya seperti itu. Baru terakhir-akhir ini setelah zaman modern baru jadi kiri ke kanan. Jepang sekarang masih kanan ke kiri, masih ada beberapa yang pakai kanan ke kiri Jepang. Ada lagi? Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kita mengunjungi istana-istana di Korea?
Kalau secara budaya, secara tradisi nggak ada ya, cuma kayak yang nggak boleh itu ya apa misalnya bangunan aula utama itu udah dibatesin ya kadang-kadang masih ada yang mau lewat itu nggak boleh. Cuman masalah apa ya pelestarian aset budaya dan warisan budaya. Naik-naik ke atas ini biasanya syukurnya wisatawan Indonesia jarang dibilang ya biasanya wisatawan dari negeri Tiongkok yang paling dibilang paling banyak naik-naik apa ngelewat batas. Cuma masalah apa pelestarian budaya apa aset budaya saja sih bukan masalah budaya. Oke, Tadi di atas tadi ada pertanyaan yang apa yang sebenarnya kurang berhubungan dari Mbak Dayana Lady. Apakah perbedaan mencolok antara budaya Korea Selatan dan Korea Utara? Kalau budaya sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Ini salah satu kesalahpahaman bahwa Korea Selatan dan Korea Utara berbeda. Enggak, mereka sampai zaman Joseon itu masih satu negara. Jadi setelah itu baru mereka kan terpisah. Jadi kebudayaannya modernnya sekarang sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. Mungkin misalnya setelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan perbedaan apa ke mindsetnya orangnya berbeda. Tapi budaya dasarnya sama sebenarnya. Misalnya tahun baru Imlek ya sama, makannya tteokguk. Lalu pada hari raya Chuseok ya makannya songpyeon sama. Tidak berbeda. oke, mungkin saya tambah pertanyaannya karena masih ada waktu sedikit. Ada yang bertanya mengenai wilayah Seoul, mungkin agak kurang berhubungan ya. Yang wilayah Seoul kan sekarang terbagi dua, utara dan selatan dibatasi dengan Sungai Han. Dan dulu hanya itu di wilayah utara Seoul. Bagaimana caranya kok Seoul bisa meluas hingga ke selatan saat ini? Ke semua kota kan melebar seperti Jakarta dulu yang utama kan ada di apa kota ya sekarang stasiun kota itu kan kota Jakarta yang zaman dulu kan sekarang misalnya di daerah rumah kita Mek Rawamangun mana ada zaman dulu itu tempat jin buang anak katanya zaman dulu sama Seoul itu dulu yang aslinya itu cuma di dalam lingkup si tadi apa benteng kota Seoul tadi jadi kalau kamu tinggalnya di luar lo dibilangnya apa orang udik dan dulu untuk masuk itu susah, nggak semua orang bisa masuk. Dan kamu kalau tinggal di dalam benteng itu ya berarti punya tanah, punya rumah di situ berarti termasuk orang yang cukup berada lah gitu loh. Nah nantinya setelah masuk zaman modern, perluasan kota karena untuk pengembangan kota akhirnya muncullah Gangnam. Jadi Seoul terbagi atas dua ini nggak terbagi sih sebenarnya satu aja gitu. Cuma ada daerah yang disebut Gangnam dan Gangbuk untuk perluasan kota. Ini ngomongnya ya sejarah modern ya, susah juga. Bisa sih jawabnya, tapi nanti lama banget nih. Terus Mungkin nanti masalah Bapak Afri mungkin yang bisa sampein ya. itu sih masalah ini murid-murid saya yang di sini mau Ibu Luna, Ibu Ciong dan lainnya bisa jawab nih. Masalah apa sih sebenarnya masalah sistem pendidikan juga di Korea kan mereka boleh ke sekolah cuma di sekitar rumahnya gitu loh. Jadi sekolah yang bagus mereka pindah nih dan kebetulan sekolahnya misalnya dibuatnya di selatan Seoul. Akhirnya mereka tidak mau mengembangkan perumahan di sebelah selatan. Nah, akhirnya Seoul makin lama makin besar. Besar. Nggak kayak kita di Indonesia sekolah bagus ya kita rumahnya misalnya di Pondok Indah sekolahnya di Bekasi ya pergi-pergi aja kan nggak pindah orang Korea nggak bisa lo cuma bisa sekolah di sekolah yang dekat rumah karena itu jadi makin lama makin meluas akhirnya adalah Gangnam dan Gangbuk. Oke, terima kasih. Ini waktunya sudah berlebih 15 menit ya. Seharusnya kita sudah selesai jam 10 termasuk tanya jawab, tapi sekarang udah jam 10.15 menit. Terima kasih banyak atas sharingnya. Ibu Christine atau Ibu Usmi ada yang mau Mungkin ditanyakan? Halo. Iya. Ya, Ibu. Boleh bicarakan? Ini sebenarnya saya sudah menulis ya di sini, tapi nggak tahu nih ya terbaca atau tidak. Jadi saya hanya memberikan komentar. Memang waktunya terlalu pendek ya. Iya. Tetapi Saudara Florian, saya sangat amat kagum ya. Seorang linguis, ahli linguistik, bisa menerangkan tentang istana pada dinasti Joseon yang dengan sangat detail. Dan kan ini pada waktu ujian menjadi pemandu untuk mendapatkan lisensi pemandu wisata, saudara harus mempelajari ini semua, bukan?
Iya, Ya, iya. waduh, hebat banget ya Pak. Dan artinya memang kalau kita sedang berwisata kemanapun, seharusnya lah kita mendengarkan keterangan dari pemandu wisata ya. Menghargai, apalagi yang susah-susah mendapat sertifikat itu ya. Kan biasanya kalau kita jalan hanya lihat tanpa mendengar terus hilang saja. Sekarang saya jadi ingat kembali ketika saya jalan-jalan di istana. Terima kasih Saudara Florian, hebat banget. Nah, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Tapi banyak sebenarnya Ibu Christine. saya tidak hanya terima kasih atas pujiannya, tapi saya terima kasih kepada murid-murid saya yang beberapa orang ada di sini ya, karena Ya. saya belajar banyak dari mereka juga. Mereka guide yang sudah punya lisensi, tetapi mereka belajar bahasa Indonesia dari saya. Jadi saya merasa bukan merasa ya, saya melakukan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi saya mengajarkan bahasa Indonesia, mereka mengajarkan ilmu mereka kepada saya. Jadi Ya. tidak hanya searah. Jadi saya cukup berterima kasih pada murid-murid saya sebenarnya. Mudah-mudahan punya kesempatan untuk pergi ke Korea lagi dan lebih memperhatikan apa yang diterangkan tadi. Amin, Ibu. Amin. Oke. Baik, ada lagi kah Ibu Usmi? Tidak ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan satu yang belum dijawab sih sebenarnya di drama tentang drama lagi. Saya sebenarnya rada ini sih rada alergi bukan alergi sih. Drama lambang di baju raja, putra mahkota dan pangeran semuanya beda sih, semuanya beda ya, dan baju itu semua ada namanya sendiri dan tidak bisa dipakai. Misalnya bajunya raja dipakai oleh saya itu bisa dibunuh loh zaman dulu kayak begituan kalau salah pakai, dan maknanya beda. Jadi misalnya raja pasti pakai sinaga tadi karena itu lambangnya raja. Putra mahkota dia tidak akan pakai warna emas karena emas itu warnanya raja, pasti kayak begitu. Warnanya warna bajunya pasti biru kalau putra mahkota segala macam. Ada prinsipnya sendiri sih, tapi kalau dijelasin pasti lama lagi saya. Mesti bikin satu presentasi sendiri kayaknya. Baik. Oke, kalau sudah mungkin sebagai penutup kita akan foto bersama. Jadi tolong nyalakan videonya semuanya. Jadi kita akan foto sebagai kenang-kenangan. Boleh Baik. dinyalakan videonya? Dalam bahasa Korea kali buat yang dalam bahasa Korea. 여기 참석하신 분들은 잠깐 좀 단체 사진을 찍을 테니까 잠시만 그 비디오를 좀 켜주시겠어요? Ini stop screen mungkin ya Kak ya? Stop share screen-nya. 선생님 화장 안 했어요. 저도 화장 화장 안 안 하셔도 했어요. 돼요. 괜찮아요. 저도 화장 안 했어요. Stop bilangnya belum share-nya datang loh. dulu Kak. Kak, share-nya tolong dimatiin Kak. Sorry. Maaf, share-nya dimatiin dulu. Ya. Oke. Kalau gitu udah siap di foto ya. Oke. Gayanya gimana Kakak Afri? Enaknya gimana nih? Gini. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya, ada 2 slide di sini. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. 잘 나왔어요. Oke, Udah baik. masuk. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk Kakak Floria. Terima kasih banyak semuanya. 감사합니다. 저도 감사해요. Sampai jumpa Sampai di jumpa. Hanguksa berikutnya ya. Sampai jumpa di Hanguksa berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mari Ibu Christine. Iya, Terima kasih, sampai Bu jumpa Christine. ya. Senang Iya. sekali. Dadah. Ibu Christine. Aduh. Oke, terima kasih semuanya. Udah semuanya. Masih ada yang masuk enter waiting room.
remove aja ya. Ya, Oh, udah. udah tak remove. Eh, Oke. Ini aku end atau gimana, Kak? Oke, di end aja mungkin End ya. aja ya. Oke, makasih banyak Kak Flo, makasih banyak Kak Mega. Iya, Jangan terima kasih. kapok-kapok. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Seri selanjutnya Dadah. jangan kapok. Oke, Eh, Kapok. Mari. ayo, mari.